Saya harus mulai dari uraian tentang pendapat ulama mengenai wajib tidaknya makmum membaca surah Al-Fatihah dalam salat. Kalau orang yang salat sendiri, sepakat ulama wajib baca surah Al-Fatihah. Imam juga sepakat ulama wajib membaca surah Al-Fatihah. Yang beda pendapat ulama makmum wajib atau tidak. Kalau dalam mazhab Hanafiyah, saya sebut mazhab yang paling tua. Kalau dalam mazhab Hanafiyah, makmum itu tidak wajib baca Fatihah. Beliau mendasarkan pendapatnya kepada hadis yang berbunyi, man kana lahu imam faqiraatul imam lahu qiraah. Barang siapa yang punya imam, maka bacaan imam itu jadi bacaan baginya. Jadi imam sudah baca Fatihah, itu jadi bacaannya makmum. Itu pendapat mazhab Hanafiyah. Yang kedua, pendapat dalam mazhab Malikiyah dan juga diikuti dalam mazhab Hanabilah yang merinci, Pak, makmum itu wajib membaca surah Al-Fatihah apabila suara imam tidak terdengar. Tapi kalau suara imam terdengar, maka makmum tidak wajib membaca surah Al-Fatihah. Tadi salat subuh 2 rakaat kan suara Fatihahnya imam terdengar, makmum tidak wajib membaca. Salat zuhur 4 rakaat tidak ada Fatihahnya imam yang terdengar suaranya, maka makmum wajib untuk membaca. Itu mazhab Hanafiyah dan mazhab Malikiyah dan Hanabilah. Yang ketiga, mazhab Syafi'iyah. Ini yang umum diikuti di Indonesia. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, makmum juga wajib membaca surah Al-Fatihah, baik suara Al-Fatihahnya imam terdengar atau tidak terdengar. Dasarnya apa? Keumuman hadis Nabi. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Fatihah. Hadisnya umum. Berarti berlaku bagi yang salat sendiri, berlaku bagi imam, berlaku juga bagi makmum. Wajib juga membaca surah Al-Fatihah. Nah, kalau kita ikuti mazhab Syafi'iyah, maka wajib bagi kita membaca Fatihah meskipun dalam posisi sebagai seorang makmum. Dan pendapat ini yang paling hati-hati. Pendapat ini yang paling hati-hati. Karena sekalipun misalnya mazhab Hanafiyah mengatakan tidak wajib, tapi tidak melarang juga. Jadi silakan saja kita baca, Pak. Itu yang paling hati-hati. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan dibacanya? 2 pendapat ulama kita. Saya sebutkan 1 pendapat saja, insya Allah lebih rajih, lebih kuat. Dibacanya itu setelah imam membaca Fatihah. Kalau pada saat imam membaca Fatihah, kewajiban kita apa? Bukan cuma diam. Di Al-Quran itu disebutkan apa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran itu dibacakan, fastami'u lahu, maka istima'lah. Istima' itu bukan sekadar mendengar, tapi menyimak. Menyimak itu mendengar dengan seksama. Fastami'u, simak bacaannya imam. Wa ansitu, dan diamlah. Jadi bukan langsung diam, tapi menyimak dengan seksama. Itu perintah Allah di Al-Quran. La'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan curahan rahmah. Nah, setelah imam selesai membaca, makmum baca Fatihah. Tapi bagaimana Ustaz kalau imamnya langsung baca surah? Tidak apa-apa. Kalau surah setelah Fatihah itu hukumnya sunnah. Tapi kalau surah Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Maka diprioritaskan untuk mengamalkan yang wajib. Bacalah surah Al-Fatihah. Kewajiban membaca surah Al-Fatihah itu gugur bagi satu orang yang tidak hafal surah Al-Fatihah. Masa ada orang sudah hafal surah Al-Fatihah? Ada orang baru masuk Islam, Pak. Apa kita akan mengatakan jangan dulu salatnya, hafal dulu Fatihah, nanti setelah hafal baru kau bisa salat sendiri. Sebelum hafal harus jamaah terus. Dia tidak bisa salat sendiri, kasihan. Kalau diwajibkan hafal dulu. Meskipun belum hafal tetap dia wajib salat. Yang kedua, kewajiban membaca surah Al-Fatihah itu gugur bagi makmum yang terlambat menghadiri jamaah. Tidak mencukupi baginya waktu untuk membaca Fatihah. Begitu masuk masjid, imamnya sudah Allahu Akbar, ruku. Sudah langsung saja takbiratul ihram, takbir lagi ruku. Gugur atasnya kewajiban membaca surah
Al-Fatihah. Jadi untuk pertanyaan tadi, makmum itu membaca surah Al-Fatihah setelah imam selesai membaca surah Al-Fatihah. Meskipun imam tidak memberikan kesempatan untuk itu, dalam arti dia langsung membaca surah. Jelas Pak? Ya? Baik, saya kira itu Pak untuk subuh ini.